Oke, good afternoon, selamat sore semuanya. Selamat datang di kelas ketiga untuk GMMUN School. Semoga masih kabarnya baik semua. Persiapan Lebaran ya buat yang merayakan H-1. Sekalian gue mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin juga. Jadi, happy holiday. But before you get into the holiday, kita kelas dulu buat yang ketiga ini. Untuk kelasnya itu kita bahas simulasi. Jadi teman-teman di sini akan kita arahin tentang alur atau prosedur dari MUN secara rinci. Dan ini nggak bakal diajarin di MUN-nya kalau misalkan teman-teman ikut MUN yang lombanya. Ini tuh diajarin cuman di school-school kayak MUN School dari Global Millennial MUN. Cuman yang buat kita beda adalah kita ngasih tahu strategi dan nggak cuman ngasih tahu informasi yang teman-teman bisa search dengan mudah di internet gitu. Nah, gue juga mau ngucapin terima kasih karena udah nyempetin waktunya di hari ini. Dan karena sudah jam 5 menit dari jadwal awal, kita langsung mulai saja untuk presentasi tentang simulasi dari MUN untuk kelas yang ketiga. Nah, MUN itu dia dibatasi oleh aturan. Ya, jadi kita itu ikut MUN itu nggak bisa ngomong seenak jidat bahasanya gitu ya. We do not talk whenever we want. We only talk when the chairs give us a permission. We only talk when we are given the floor. We only talk when we are recognized by the chair. Jadi banyak banget aturannya, cuman secara sederhana teman-teman cukup tahu bahwa aturan-aturan tersebut itu bisa dipelajari. Jadi instead of just participating gitu ya, dibandingkan kita cuman ikut serta sebagai delegasi di MUN dan cuman ikutin alur, ada baiknya tuh kita paham strateginya gitu. Sama kayak kuliah misalkan nih. Dibandingkan teman-teman cuma nunggu arahan dosen gitu ya. Nunggu pelajaran berikutnya apa, nunggu materinya apa, terus nunggu tugasnya apa. Mendingan teman-teman baca langsung SAP bahasanya kalau dulu gue itu susunan apa perkuliahan gitu gue lupa. SAP yang bisa dibaca yang berisikan jadwal dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir di UAS gitu. Itu kalau kuliah ya. Kalau yang masih SMA ataupun masih SMP bisa ngelihat jadwal mata pelajaran, terus cek deh guru-gurunya ini tuh diinstruksikan tuh buat ngajarin apa aja sih dari awal sekolah mulai ya sampai minggu terakhir misalkan gitu. Nah, MUN itu kurang lebih sama dibandingkan teman-teman cuma nunggu instruksi dari chair, mending teman-teman pahamin langsung nih di balik layar gimana sih cara sistemnya bekerja gitu. Nah, dengan kita punya pemahaman yang demikian, kita tuh jadi lebih mudah untuk memprediksi kira-kira langkah terbaik apa sih yang bisa kita pakai untuk ikut di MUN. Oke, agak panjang I know, tapi yang pasti teman-teman harus tahu dulu tentang itu ya. Jadi kalau bisa disimpulin, daripada kita ikut doang sebagai peserta, mending kita tahu cara kerja otak chair-chair kita gitu ya. Nah, kita mulai dengan general rules dari MUN. Ini sebenarnya dalam konteks any committee ya, any committee, but beberapa komite itu emang ada standarnya tersendiri seperti UNSC, UN Security Council. Cuman di sini kita pakai perumpamaan UNGA dulu aja. Oke, teman-teman bisa lihat nih di layar share screen, teman-teman bisa lihat bahwa delegasi yang hadir itu nanti saat di absen kurang lebih gitu ya, they will be counted based on whether they're present or present voting. Jadi mereka akan dihitung berdasarkan kehadiran mereka ini present atau present and voting aja gitu ya. Nah, kalau misalkan kita udah dapet nih data-datanya, kita bisa kalkulasi langsung. Misalkan delegasi yang hadir tuh 15 bilang dia present ya, 15 lagi bilang dia present and voting. Berarti in total kan there are 30 delegates ya yang hadir saat itu, baik yang present maupun present and voting. Bedanya apa Kak present sama present and voting? Udah kita bahas ya kemarin, cuman kalau bisa dijelaskan kembali dengan singkat, kalau present itu kita punya 3 pilihan. Yes, no, sama abstain. Kalau present and voting, kita cuma ada yes sama no doang. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita memilih untuk present and we decide to be voting as well, maka kita harus vote gitu kan. Sama kayak kita ikut pemilu nih, teman-teman yang udah 17 tahun ikut pemilu, itu kan teman-teman memilih antara pasangan calon 1 atau calon 2 gitu kan, harus salah satu dari itu. Kalau teman-teman memilih golput, golongan putih,
berarti teman-teman present saat itu karena teman-teman ada opsi abstain. Tapi kalau teman-teman harus memilih antara paslon 1 dan paslon 2, maka teman-teman present and voting. Simpelnya kayak gitu ya perumpamaannya. Oke, nah kita udah tahu 15-15 berarti total 30. Nah, dari sini kita dapat dua perhitungan nih, ya. Pertama majority yang aku kasih warna biru muda, sama quorum vote, biru muda juga. Nah, majority ini setengah ditambah 1. Setengah dari angka total ditambah 1. Jadi 30 dikali 50%, alias setengahnya 15, ditambah 1 sama dengan 16. Ini majority. Majority buat apa? Majority untuk penentuan motion. Penentuan motion, atau juga bahasa Indonesianya topik. Subtopik lah. Nah, motion atau subtopik ini, dia itu ditentukan berdasarkan majority vote. Yang mana semuanya wajib untuk voting. Baik yang present maupun present and voting. Tapi minimal angkanya 16. Maksudnya apa, Kak? 16 di sini maksudnya adalah kalau pengen subtopiknya dibahas sama satu council, maka dia harus mendapatkan minimal 16 suara. Nggak boleh kurang. Kalau lebih boleh nggak, Kak? Boleh. Kan yang ini minimalnya aja. Ketentuan minimal. Kalau quorum vote, itu dia 2/3 atau total kali 2 dibagi 3. Kita dapat angka 20. Minimal angka 20 ini kalau apa, Kak? Dia ini kalau penentuan draft resolution. Draft resolution ini, dia itu di voting berdasarkan angka minimalnya 20. Dan 20 di sini adalah 20 yes. 20 yes dan bukan 20 campuran. Misalkan 15 yes, 5 abstain. Enggak. Ini 20 itu pure yes. Jadi harus orang yang benar-benar sepakat dan setuju terhadap apa yang sedang diperbincangkan dalam hal ini draft resolution. Ya, pahamin ini dulu ya, majority, quorum vote. Ingat dua ini aja, nggak ada lagi setelah ini, dua ini aja yang kepake sebenarnya. Kalau yang di bawahnya, sisanya, ini tuh biasanya tergantung keputusan masing-masing chair. Ada chair yang memakai kalkulasi perhitungan untuk menentukan, ada chair yang tidak memakai kalkulasi. Kalau di signatories ini biasanya nggak ada ya. Dia itu bebas, nggak ada minimal, nggak ada maksimal juga. Kalau sponsor biasanya 3-5. Ya, bahkan ada yang 2 juga sih. Jadi bisa 2 ya sampai 5. Kalau 1 jarang ya. I've never seen draft resolution that is only accommodated by one sponsor. Ada sih ya kayaknya beberapa, cuman it's not quite usual. Biasanya itu 2, minimal banget 2 sampai 5 biasanya maksimal. Kalau 10 gue personally jarang lihat dan I don't see that happening karena emang kebanyakan gitu kan. Kalau sponsornya 10 berarti signatorisnya berapa? 200 kah? Kan kita nggak tahu. Nah, itu biasanya di limit 2 sampai 5. Untuk apa sih, Kak, sponsor ini? Sponsor ini kalau teman-teman ngikutin kemarin itu adalah pihak yang memimpin ya jalannya diskusi dalam blog. Nah, blog itu adalah kelompok. Jadi sponsor-sponsor ini itu biasanya mereka yang paling aktif lah, atau bahasa anak sekarang ngambis ya. Bahasanya ngambis yang wah harus semangat lah biasanya gitu. Dan dia karena dia aktif, dia juga yang dipercaya sama blognya untuk menjadi ketua ya atau pemimpin dari blog tersebut yang kita sebut sebagai sponsor. Kalau signatoris biasanya mereka cuman peserta yang ikut serta aja dalam suatu diskusi draft resolution. Kata kuncinya draft resolution ya. Jadi yang dibahas itu saat itu adalah draft resolution dan bukan yang lain. Oke, amendment sponsor ya biasanya 1/10, tergantung sih. Ada yang nggak pakai minimal, ada yang pakai minimal. But again, what you have to do adalah ini kayak ada suara ya? Bukan dari gua kan ya? Oke, kita lanjut ya. Kayak ada suara tadi. Oke, jadi kalau misalkan amendment sponsor itu dia minimal suaranya tergantung dari keputusan chair. Ya, keputusan chair ini ditentukan oleh masing-masing chair tersebut. Gitu. Nah, karena chairnya ini dia punya pendapat masing-masing, maka yang mereka lakukan itu biasanya adalah memberitahukan terlebih dahulu sebelum sponsornya itu ditentukan. Gitu ya. Nah, setelah itu baru sponsornya bisa dikasih tahu nih minimal amendment-nya itu berapa. Maksudnya apa sih, Kak, amendment itu? Amendment itu adalah kalau misalkan draft resolusinya udah jadi nih, ya. Terus kita mau ngubah, tapi pas mau diubah sesinya tuh udah ditutup, ya.
Sesinya udah ditutup, dan karena sesinya udah ditutup, kita udah nggak bisa lagi diskusi draft resolution sebenarnya. Nah, karena udah nggak bisa didiskusikan, biasanya yang kita lakukan itu adalah melakukan amendment. Nah, jadi amendment itu biasanya diajukan oleh mereka yang bukan sponsor atau signatoris. Nah, signatoris ini kalau misalkan mau ngajuin sponsorship, mau ngajuin amendment, dia itu harus minta izin sama sponsornya. Kurang lebih gitu. Nah, minta izinnya ini minimalnya itu 1/10 dari total, alias harus dapat 3 persetujuan sponsor. Gitu ya. Itu untuk amendment sponsor. Oke, sebelum dilanjutkan, teman-teman ada yang mau bertanya tentang conversation calculation atau penentuan voting? Kalau nggak ada, kita lanjut buat yang moderated dan juga unmoderated caucus. Nah, unmoderated caucus ini, dia itu adalah sesi di mana kita mulai bahas secara lebih spesifik. Ya, secara lebih spesifik alias kita di sini mulai menentukan suara yang akan menyetujui suatu subtopik. Jadi kalau misalkan moderated caucus, dia itu maksimal 20 menit. Ya, maksimal 20 menit, dan maksimal untuk masing-masing suaranya itu 120 detik. Gitu ya. Nah, kalau moderated caucus biasanya kita singkat MC, terus ada unmoderated caucus, itu nanti dia ada total time sama ada speaking time. Nah, total time dan speaking time-nya ini, dia itu ditentukan berdasarkan delegasi yang hadir. Contoh, misalkan delegasinya tadi ada 30 nih, ya. Diingat ya, ada 30, terus minimal majority itu 16. Nah, untuk MC dan juga UMC, dia ini harus dapat minimal 16 suara untuk motion-nya lolos. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, itu akan dicari tahu dulu nih siapa-siapa aja yang mau ngajuin motion gitu kan ya. Nah, siapa-siapa aja yang mau ngajuin motion ini, dia itu akan ditentukan berdasarkan siapa saja yang dapat suaranya. Ini kita bahas mungkin sekitar 15 menit lagi dari sekarang. Ini gue keep aja dulu, tapi yang penting yang harus kalian tahu adalah unmoderated caucus itu maksimal waktunya 20 menit ya, yang jalan-jalan informal itu. Baru yang moderated caucus itu maksimal 20 menit untuk total waktunya, dan 120 detik untuk masing-masing suaranya. Gitu ya. Oke. Ini buat moderated dan juga unmoderated caucus. Nah, kita masuk sekarang ke General Assembly roll call. Nah, jadi ini untuk Council General Assembly dan bagian roll call-nya. Nah, untuk General Assembly ini, itu biasanya negaranya akan diurutin berdasarkan alfabet. Jadi misalkan kalau kita mulai dari A, ya udah berarti negara yang dari A duluan tuh. Angola misalkan. Belgium, terus ada Canada, Denmark, terus ada misalkan itu Ethiopia. Terus ada Finland ya. Ada Germany, ada Hungary. Terus ada GHI Indonesia, J-nya Jepang. Nah, ini akan ditanya nih dari ke-10 negara ini mana aja yang present dan mana aja yang present and voting. Nah, ini biasanya penentuannya itu berdasarkan kemauan masing-masing negara. Jadi Angola itu kalau pengen milih antara present dan juga present and voting, mereka itu tidak akan dibatasi gitu kan. Kamu harus ini, kamu harus ini. Enggak, mereka tuh benar-benar bebas. Tapi biasanya penentuannya pun didasarkan pada kondisi saat itu. Misalkan kalau mereka pengen voting dan merasa sudah menetapkan pilihan, maka mereka bisa untuk memilih present and voting. Tapi mereka kalau pengen milih present juga nggak masalah banget. Jadi ini masalah preferensi aja sebenarnya. Gitu ya. Terus kalau misalkan Angola dia present and voting, ya. Terus Canada misalkan dia present, Denmark present, ya. Terus Ethiopia present. Nah, terus sisanya present and voting lagi. Nah, ini mereka akan dikalkulasi nih, ya. Present ada 3 orang, terus berarti sisanya 7. Nah, kok ada 6 ya? Bentar.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini Jepang belum. Nah, 7. Jadi 3 tambah 7 totalnya adalah 10. Ya. 10 negara ini yang hadir ada 3 dan 7 president voting. Nah, ini akan jadi pegangan kalian. Dari 10 negara ini, mana aja sih yang perlu aku jadiin teman? Mana aja sih yang perlu gue cari dan juga jadikan sebagai teman satu tim nantinya. Gitu. Karena itu akan berdasarkan dari kalkulasi ini. Gitu. Nah, terus kalau misalkan udah, teman-teman akan masuk ke agenda setting. Nah, agenda setting ini yang perlu teman-teman tahu adalah dia itu benar-benar nggak selamanya akan selalu ditemui. Karena ini bergantung sama organizer dari MUN-nya atau penyelenggaranya. Ini kapan terjadinya? Terjadinya adalah saat ada 2 topik yang berbeda. Misalkan topik A bahas climate, terus ada topik B bahas misalkan nuklir. Nah, ini kan 2 topik yang berbeda. Biasanya mereka kalau dapat 2 topik, mereka akan bikin 2 position paper juga. Tapi nanti pas saat simulasi, mereka tidak akan membahas kedua topik. Mereka hanya akan memilih salah satu. Nah, penentuan salah satu topiknya ini itu dilakukan berdasarkan penentuan agenda setting namanya. Agenda setting inilah yang akan memilih mana topik A atau topik B yang akan dipilih. Di sini teman-teman lihat di kolom kiri ada in favor of topic area dan yang kedua ada against topic area. In favor berarti setuju, against itu berarti nggak setuju. Ya. Nah, misalkan untuk negara-negara yang in favor of topic A misalkan, itu ada Indonesia, Jepang, Hungary. Nah, ini akan diminta 3 negara yang nanti bebas siapa aja. Kan dia angkat plakar tuh. Kemarin kan kita udah bahas plakar ya. Kalau misalkan mereka angkat plakar dan mereka setuju untuk diikut sertakan, maka nanti CHAIR akan ngasih izin nih buat negara-negara ini buat ngomong nanti. Nah, nanti akan ditentuin juga 3 topik against. Siapa aja against ya? Misalkan Belgium, terus Angola, Ethiopia. Nah, sorry typo. Sorry, typo lagi. Nah, Ethiopia. Nah, 3 negara ini itu akan saling mendebat satu sama lain, membela masing-masing topik yang mereka pilih. Dalam hal ini mereka setuju sama topik A nih, 3 negara ini. Terus si Belgium, Angola, dan juga Ethiopia mereka setuju sama B, alias mereka against sama topik A. Nah, nanti masing-masing dapat kurang lebih waktu tuh 1 menit kalau nggak salah. Dari waktu 1 menit itu mereka dikasih floor sama chair buat ngasih tahu atau ngebujuk lah istilahnya bahwa mereka tuh nggak suka topik A dan mereka pengennya topik B. Atau sebaliknya, mereka pengennya topik A dan bukan topik B. Nah, nanti berdasarkan hasil berdebat nih, setelah 3-tiganya selesai ngomong nih, kiri selesai ngomong, kanan selesai ngomong, total ada 6, itu mereka nanti akan ditentukan berdasarkan, kalau nggak salah ya, majority vote. Nah, majority vote ini mereka akan menentukan dari 30 delegate yang hadir, ketemu nggak 16 suara minimal untuk bahas topik A. Kalau misalkan topik A nggak menemukan minimal angka 16, maka otomatis yang dibahas adalah topik B. Kenapa kayak gitu, Kak? Karena pada penentuan prosedural seperti ini, itu kalian tidak boleh abstain, alias harus voting. Jadi nggak mungkin ada yang nggak voting. Kalau ada yang nggak voting, chair akan mengulang kembali sesi voting biar ada yang memilih. Gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke GSL, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada ya? Kalau ada langsung ditulis aja di kolom chat. Sama kalau suara gua kurang jelas, dikasih tahu aja di kolom chat. Cuman kayaknya sih so far aman ya. Nanti kalau misalkan tiba-tiba nge-lag atau gimana, teman-teman kasih tahu aja di kolom chat. Kak Abdur, suaranya agak kurang jelas nih, boleh diulang lagi nggak? Itu nanti gua coba ulang lagi. Oke, if there is no more question, kita lanjut ke general speakers list. Nah, general speakers list ini, dia itu saat teman-teman bahas sesuatu secara umum ya. Ingat ya, kata kuncinya tuh umum. Jadi topik yang dibahas itu benar-benar topik yang nggak spesifik, alias nggak detail, nggak teknis. Biasanya yang dibahas tuh umum. Nah, negara-negara ini, ya, ini mereka kan akan ke GSL nih. Urutannya apakah alfabet, Kak? Jawabannya enggak. Urutannya tuh bebas. Ya, urutannya bebas. Bisa jadi Belgium di atas gitu ya, Angola di bawah gitu.
Karena nanti chair tuh akan nanya ke floor siapa aja yang mau ngomong di sini. Gitu. Nah, misalkan urutannya dari Belgium sampai Jepang. Nah, mereka-mereka ini, ya, mereka-mereka ini itu akan diminta kurang lebih maksimal waktunya itu 1,5 menit ya, untuk have a speech, ya, on general topic. Nah, general topic ini mereka akan bicara selama maksimal 1,5 menit. Dan mereka nggak harus bicara 1,5 menit sebenarnya. Mereka bisa bicara 30 detik boleh, 40 detik boleh, jadi nggak harus sampai habis. Nah, misalkan si Belgium ini sisa waktu 30 detik. Nah, berarti kan ada sisa 1 menit ya. 1 menit yang mana si Belgium ini bisa oper nih. Bahasanya yield. Opernya ke siapa aja? Ada 3 pilihan. Bisa ke chair, bisa ke other delegate, dan juga bisa ke POI atau points of information. Nah, POI, chair delegate dan juga other delegate ini itu tuh opsi yang harus dipilih salah satu, ya. Mereka tuh harus memilih antara mau oper ke chair, ke delegate lain, atau mereka mau oper ke points of information, gitu ya. Nah, ketika mereka udah memilih, mereka akan memberikan waktunya ke orang yang menerima. Nah, kita jelasin satu-satu. Kalau chair, itu berarti kita ngasih waktu kita ke chair dan juga waktunya akan angus. Karena chair kan nggak mungkin akan bikin speech ya. Jadi kalau misalkan kita merasa 1 menit nih udah nggak perlu lagi, kita bisa kirim ke chair. Kalau kita kirim ke chair berarti kita angus waktunya. Ngomongnya gimana? Ngomongnya simple. Chair, the delegate of Indonesia would like to yield the time back to the chair. Mereka cukup ngomong kayak gitu, nanti akan waktunya dibuat hangus. Kalau waktunya angus berarti giliran Angola langsung. Ya, kalau dia yield-nya ke other delegate, maka artinya mereka mengirim waktu sisanya mereka itu untuk negara lain. Misalkan Belgium ngasih ke Kanada. Ya, Kanada misalkan mendapatkan 1 menit untuk berbicara tentang pendapat dia sendiri. Atau mungkin dia ingin merespon pendapatnya Belgium dengan kata-katanya sendiri, itu juga bisa. Nah, kalau misalkan waktunya masih sisa, ya itu berarti Kanada nggak bisa ngelanjut lagi dan remaining time-nya biasanya dianggap angus gitu. Cuman tergantung kebijakan masing-masing cara. Mungkin ada yang bisa dikasih ke negara lain lagi, ada yang enggak. Itu tergantung banget dari apa yang menjadi keputusan chair yang sedang menjabat. Gitu ya. Terus kita masuk ke POI. Kalau POI ini adalah sesi tanya jawab, artinya teman-teman bisa buka sesi tanya jawab dan juga teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari negara-negara yang bertanya. Misalkan sisa 1 menit nih, 1 menit sisa, teman-teman bisa nih ngasih ke floor gitu kan. Delegate of Indonesia, misalkan aku Indonesia, Delegate of Indonesia would like to yield the time for question and answer atau for points of information. Are there any questions on the floor? Nah, itu biasanya negara lain bisa angkat plakat kalau yang mau nanya. Nah, nanti yang menentukan siapa yang nanya, itu biasanya kita dikasih keluasaan sama chair untuk milih. Silakan, Delegate of Indonesia, you may choose the delegate who wish to ask you a question. Gitu. Nah, kalau misalkan udah dapet, nanti kita bisa jawab pertanyaan dari negara yang udah kita tunjuk penanyanya siapa. Gitu ya. Oke. Itu untuk GSL. Ya, jadi yang penting tahu bahwa maksimal 1,5 menit. Ya. Terus bisa di yield, bisa dioper. Nah, kalau misalkan yield-nya ini, itu harus memperhatikan 3 ini. Gitu ya. Kak, apakah harus 1,5 menit? Bisa nggak 2 menit? Gitu kan. Jawabannya bisa. Lagi-lagi tergantung chair ya. Karena gue pernah ada GSL 2 menit dan itu lumayan panjang. Dan itu dimungkinkan karena chair-nya merasa kita perlu ngomong lebih banyak soal ini. Gitu. Oke. Itu GSL. Dan semoga teman-teman paham ya. Kalau ada yang nggak paham, please banget nanya. Karena gue nggak bisa membaca hati kalian. Asik. Jadi tolong kalau nggak ada yang nggak ngerti, ditanyain. Silakan mau unmute, mau via Zoom chat, ditanya aja, Kak, aku nggak ngerti maksudnya dioper tuh apa, terus kalau nggak dioper gimana, itu ditanya aja, mumpung lagi MUN School, ya, teman-teman bisa bertanya soal apapun tentang MUN di sini. Gitu ya. Oke, any question before we move on to formal debate?
Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Suara gua apakah masih aman, teman-teman? Semoga masih aman ya. Kalau misalkan sudah aman, kita lanjut ke formal debate. Nah, ini saat dimana teman-teman itu simulasinya mulai istilahnya di officially started tuh di sinilah gitu kan. Jadi teman-teman itu kalau misalkan pengen simulasi tentang MUN tuh harus tahu tentang formal debate outline-nya dulu ya. Gimana sih cara kita ngomong gitu kan di MUN? Apakah kita langsung ngomong aja atau gimana gitu. Nah, untuk di MUN sendiri itu ada lagi-lagi ada porsinya, ada aturannya. Nah, ini kita ganti dulu namanya biar nggak pakai nama orang. Nah, di sini ya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa 10 negara yang tadi itu nggak akan semuanya ngasih proposal atau istilahnya pengajuan motion lah seperti itu. Misalkan cuma ada 3 negara nih, Angola, Kanada, dan juga Denmark. Nah, kenapa 3 Kak? Karena nanti setiap sesi itu hanya akan diminta maksimal 3 negara aja. Ya, 3 negara yang bisa bertanya ke diskusi saat itu. Ya, tapi bukan bertanya dalam hal kita nanya di JSL tadi, bukan, tapi dalam hal diskusi. Ya, karena itu namanya moderated caucus. Ya, caucus itu kan pertemuan. Ya, kita tuh bertemu di situ, kita membicarakan sesuatu. Nah, anggap aja ada ini sesi 1. Sesi 1 terus ada lagi sesi 2. Nah, ini namanya kita hapus dulu nih biar gampang. Jadi misalkan sesi 1 pertama moderated caucus. Itu chair akan membuka ya kepada floor tuh kita semua yang hadir untuk ya mengajak siapa saja yang mau mengajukan motion. Misalkan ada 5 negara yang angkat plakar, chair mau gitu. Cuma dia nggak bakal ngomong gitu sih. Kalau di MN dia diem aja angkat plakar. Nanti akan dipilih sama chair. Nah, soal si chair ini milihnya berdasarkan apa itu diskresi keputusan sepihak. Jadi nggak bisa di counter. Ya, chair has the full authority untuk memilih siapa aja yang menurut mereka bisa dimasukkan ke moderated caucus motion. Nah, bahkan mereka nggak ngangkat pun, chair tuh bisa aja ya nyuruh buat si negara A untuk ngomong tuh bisa aja. Dan itu tujuannya biasanya untuk memicu diskusi. Jangan sampai MUN-nya itu di 30 negara yang hadir, cuman itu aja yang ngomong atau 5-6 negara aja. Jadi chair tuh memastikan adanya inclusivity among everyone, every nation. Gitu ya. Nah, misalkan dari sesi 1 ini kepilihlah Angola, Kanada, ya sama Denmark. Nah, ini urutan juga nih, ingat ya, Angola, Kanada, Denmark. Jadi yang dipilih pertama Angola, kedua Kanada, ketiga Denmark. Kak Abdur, kenapa ini penting? 1, 2, 3-nya. Karena ini untuk nanti menentukan motion siapa aja yang lolos. Ya. Misalkan Angola itu dia ngajuin motion moderated caucus for 10 minutes with 2 minutes speaking time each to talk about the root cause of the problem. Terus Canada, dia ngajuin unmoderated caucus selama 20 menit. Ya, nggak ada speaking time, nggak ada topik. Kalau di MUN unmoderated caucus, dia tidak ada topik maupun speaking time. Lalu setelah itu, Denmark ngajuin moderated caucus nih. Selama 5 menit, speaking time-nya 1. Ya, untuk bahas tentang history of the problem. Nah, historinya ini ya itu dan juga root cause itu adalah judul dari motion yang mau kita ajuin. Kenapa pakai judul? Karena dia ngajuinnya MC, ya MC alias yuk kita bahas sesuatu, kita debatin. Nah, apa yang didebatin itu kan harus ada sesuatunya kan, nggak mungkin ngedebatin sesuatu yang nggak ada. Gitu. Nah, sesuatunya itu yang kita namain sebagai motion. Dalam hal ini, Angola itu ngajuin motion tentang root cause untuk dibahas selama total 10 menit, masing-masing dapat 2 menit. Berarti ada berapa delegate tuh? Ada yang bisa jawab nggak? Total waktunya 10 menit, terus masing-masingnya itu 2 menit. Ada yang bisa jawab berapa delegate yang bisa ngomong di mosi ini? Ini gampang ya? Nah, mantap, Regatra. 10 bagi 2. Simple ya? Karena waktu kelas-kelas kemarin, itu ada yang nggak ngerti. But that's okay.
gue juga awal-awal bingung kenapa ada pembagi-bagian gini. Kan gue ikut MUN kan biar nggak ada hitung-hitungan, kenapa jadi ada kalkulasi. Nah ini kita ajarin sih. Jadi total time 10 menit, masing-masing 2 dapatnya, ya berarti ada 5 delegate. Per delegate dapat 2 menit, 5 kali 2, 10. Gitu ya. Oh ini ada pertanyaan dari Ardelia, Kak, kenapa UMC nggak boleh pakai mosi? Bukan nggak pakai, tapi nggak perlu. Ya, nggak perlu. Well, nggak benar, nggak boleh pakai mosi. Kenapa? Karena nanti chair-nya nggak akan minta. Ya, bukan nggak perlu ya, nggak boleh. Karena kenapa? Karena unmoderated kan, tidak diatur. Moderated kan diatur. Unmoderated tuh nggak diatur. Jadi teman-teman dipersilakan untuk bahas apa aja. Kenapa kayak gitu, Kak? Kenapa nggak dikasih topik aja gitu? Bahasnya bebas, tapi ada topiknya. Jawabannya adalah karena kadang itu setelah udah ngedebatin banyak hal, kita tuh masih perlu balik lagi ke hal yang udah dibahas di awal. Ya nggak sih? Dan di moderated caucus, kita tuh nggak boleh ngajuin motion yang awalnya udah diajuin. Misalkan udah bahas root cause, diajuin lagi setelah itu. Itu nggak boleh. Ya. Kalau perpanjangan boleh, tapi kalau di luar itu nggak boleh. Kenapa? Karena udah dibahas, ngapain lagi kita bahas? Nah, karena kondisi kayak gini, kita merasa kayaknya kita perlu deh bahas dari awal dan topik ini, tapi dengan cara yang cepat. Yang mana itu nggak bisa dilakukan dalam bentuk moderated caucus, sehingga ditaruhlah di unmoderated caucus. Jadi jawabannya itu nggak boleh karena kita butuh fleksibilitas dalam mendiskusikan sesuatu yang mana nggak bisa dibatasin sama aturan, gitu ya. Itu tentang unmoderated caucus. BTW, makasih buat siapa tadi? Ardelia buat pertanyaan. Yang lain kalau mau bertanya silakan, Bang. Oke. Kak, kenapa 20? Karena ini tadi ya, maksimum 20 menit. Jadi 20 boleh, 17 boleh, no problem. Nah, Kak Abdur, kalau ini kan total time-nya tadi kan ini 20 menit ya yang moderated caucus. Berarti ini bisa dong kalau ini kita ubah jadi 20. Jawabannya bisa. Karena masih maksimal 20. 20 bagi 2, 10. Nah, kalau yang speaking time, dia kan maksimal 2 menit, 120 detik. Oke deh, Kak. Kalau gitu aku kayak 1,5 aja deh. Jawabannya bisa nggak? Coba, let's make this a quiz. Menurut kalian kalau total time-nya 20, speaking time-nya 1,5 menit, itu bisa apa enggak? Kalau bisa alasannya apa? Kalau nggak bisa alasannya apa? Coba buat yang tahu, mungkin ada yang pernah ikut atau mungkin udah tahu jawabannya, silakan ditulis di kolom chat ya. Apakah bisa atau tidak bisa? Ayo, siapa nih yang mau jawab? Kenapa total time 20 20 menit total time, speaking time 1,5 menit, bisa apa enggak? Kalau bisa apa jauh alasannya, dan kalau nggak bisa kenapa? Nah, oke, mantap Revalina. Nggak bisa karena soalnya jadi desimal. Kalau 5 bagi 1 berarti kan ada 5 delegate kan yang hadir. Kalau 20 bagi 5, coba kita hitung. 20 bagi 5. 20 bagi 5, sorry. 20 bagi 1,5. Nah, jawabannya 1,3. Kan nggak mungkin ada orang yang kita belah gitu kan, 1,3 gitu. Itu nggak bisa. Atau dalam hal ini 13 lah ya. Itu nggak bisa. Kalau 2 menit, bisa nggak, Kak Abdur? Bisa, karena 20 bagi 2, 10. Berarti kan ada 10 delegate. Totalnya ada 30 tadi. Terus kalau berapa? 1 menit, 20 orang, bisa nggak, Kak Abdur? Bisa banget. Karena tidak melanggar maksimal waktunya, dan tidak melanggar maksimal detiknya. Ya, jadi sesimpel itu. Bukan argumennya jadi, Kak, tapi kan 1,5 masih di bawah 2 menit. Kenapa nggak bisa? Ya jawabannya karena tadi itu, kata Revalina tadi, jawabannya desimal. Kalau desimal kita nggak bisa nentuin nanti sisa koma-komaannya ini mau dikasih siapa nih. Kan nggak mungkin kita manusia nggak dihitung 1. Kan nggak ada yang dihitung 1,3 gitu. Ini nggak ada. Gitu ya. So, itu basic tapi umum. Sorry, basic tapi penting. Karena kepake nanti untuk kita menentukan waktunya. Jadi ini semua waktu di sini tuh kita yang nentuin, teman-teman. Karena kita yang nentuin, kita jangan sampai salah dalam menyebutkan waktunya. Dan yang disebutin tuh full ya.
kamu tuh mau moderated apa unmoderated, total time-nya berapa, speaking berapa, judulnya apa. Ini harus disebut plus nama negara kita. Template-nya kayak kemarin di PowerPoint, delegate of Angola would like to propose a moderated caucus for 20 minutes, gitu ya, with 1 minute speaking time each to talk about the root cause. Jadi panjang dan ngomongnya template seperti itu. Nah, sekarang kita tentuin ininya ya. Apa? Suaranya, ya. Kalau udah dapet nih tiga-tiganya udah ngomong nih, udah ngajuin ya, ngajuin doang ya, belum ditentuin. Siapakah dari tiga ini yang akan dipilih motionnya? Ini kita hitung berdasarkan ini ya, majority vote. Jadi minimal harus dapat 16 dan semuanya wajib voting, nggak boleh ada golput. Ya, kalau kita udah dapet, nanti baru kita taruh di sini. Ya, misalkan si ini kita tambahin dulu buat kolomnya. Wah, kelebaran. Nah, misalkan si Angola dapat, ya ini kan perolehan suara. Angola dapat 14, ya. Si Kanada dapat 20, Denmark dapat 29. Oke, another quiz. Jawab di Zoom chat aja. Berdasarkan hasil voting, maka motion mana yang lolos? Apakah motion milik Angola, Kanada, atau Denmark? Silahkan yang tahu jawabannya ditulis. Angola kah, Kanada kah, atau Denmark? Ayo, ayo, ayo. Oke, nggak apa-apa di ini dulu ya. Di apa? Dianalisis dulu. Ingat rumusnya minimal majority. Ya, minimal majority. Majority-nya berapa? 50% plus 1 dari angka total delegate yang ada. Yang ada pas itu ada 30. Nah, dihitung berarti 16. Tapi, nah, ini langsung gue kasih kisi-kisi aja. Tapi yang di atas 16 ada 2, Kak. Terus gimana dong? Nah, coba menurut kalian gimana? Kalau kondisinya gini, apakah di voting ulang? Apakah gimana gitu kan? Itu silakan dijawab. Apakah punya Angola, Kanada, ataupun Denmark yang lolos? Ada yang tahu? Revalina tahu? Kayaknya Revalina tahu nih. Atau Regatra, Ardel, siapa lagi nih? Sahara mungkin, Fafa, Brandon tahu mungkin Brandon? Coba ada yang tahu jawabannya? Nanti gue awalnya waktu awal mula juga bingung kan. Ini gue perlu tahu ini biar apa sih gitu kan? Kenapa gue harus tahu siapa yang lolos, siapa yang enggak? Gunanya apa sih gitu. Nah, nanti gue jelasin di akhir karena kalau teman-teman jago speech nih, teman-teman risetnya jago, bikin papernya jago, bahasa Inggrisnya keren banget, ngomongnya lancar, nggak ada a i u e o, tapi teman-teman nggak paham ini, wah itu disayangkan banget. Ya, alasannya kenapa nanti kita jelasin di akhir kelas. Yang sekitar 15 menit lagi. Cepet ya, udah 45 menit. Teman-teman sekalian ngabuburit ya, nggak apa-apa ya. Oke, kalau belum ada yang tahu jawabannya, no problem. Kita udah ada nih yang masuk. Denmark soalnya pilihan terbanyak. Oke, thank you Sabrina. Kalau dari Kesa, Denmark. Terus mana lagi nih? Oke, mostly Denmark ya. Oke, makasih geng sudah jawab. Nah, guys, jadi gimana cara nentuinnya? Tadi udah dikasih kisi-kisi. Kalau motion, ya, bukan draft resolution ya. Kalau motion, itu kita pakai majority which is 16. Minimum. Atau sama. Ya, 16 atau lebih dari 16. Di bawah itu nggak lolos. Nah, kita lihat. Angola dapat vote cuma 14. Ya udah. Nggak usah dianalisis.
Ya kan? 14 tuh di bawah 16, ya udah dia auto nggak lolos. Kanada dapat 20 di atas 16, berarti dia lolos. Kasih warna apa nih? Kuning ya. Oranye. Denmark dapat 29. Apakah dia lolos? Ya di atas 16 lolos. Tapi kan nggak mungkin dua-duanya lolos. Nah, terus siapa yang dapat? Jeng 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 jeng. Jawabannya adalah yang dapat adalah Kanada. Nah, kenapa Kak Abdur? Kan mayoritas lebih suka punya Denmark. Kenapa yang lolos Kanada? Gitu kan. Nah, teman-teman jangan lupa nih. Kita zoom ya. Nah, ada urutan ini. Ya. Terus kenapa Kak Abdur kalau ada urutan emang ngaruhnya apa? Kan vote-nya tetap banyak. Kan kalau kita vote nggak barengan. Kita kan vote satu-satu. Nanti chair-nya akan ngomong, "Oke, we will vote upon Angola's motion to talk about root cause for 20 minutes with 1 minute speaking time each. Delegates who wish to vote yes for Angola's motion, please raise your placard." Nah, pas dilihat sama chair-nya, oh Angola dapat 14. Ya udah Angola nggak lolos. Setelah Angola siapa? Setelah Angola yang di voting adalah Kanada. Kenapa Kanada? Karena tadi secara urutan Kanada duluan nih yang dipilih, ditunjuk. Jadi oke, Angola nanti ini gue share ya. Kurang lebih dalam hati ngomongnya gini. Oke, Angola nanti ajuin ya. Oke, Kanada. Oke, Denmark. Udah selesai. 3 itu dulu aja. Karena kan satu sesi, ingat tadi maksimal 3. Nah, Kanada akan di voting. Delegates who wish to vote yes for Canada's motion regarding unmoderated caucus for 17 minutes, please raise your placard. Dapatlah 20. 20 di atas 16 gak? Oh iya, jelas. Terus Kanada sama Denmark duluan mana di votingnya? Duluan Kanada, berarti Kanada duluan yang lolos. Kalau Kanada udah dapat 20 nih, itu Denmark nggak bakal di vote lagi. Kenapa? Karena Denmark auto gugur. Kita akan langsung lanjut Kanada. Kita bahas unmoderated caucus 17 menit. Denmark nggak bakal lagi. Denmark harus nunggu lagi di sesi kedua. Ya. Dengan catatan kalau dipilih sama chair. Jadi bukan berarti kalau kan Kanada nih tadi, Kanada lolos, Angola nggak, otomatis kayak gini nggak Kak Abdul, langsung dia dapat sesi 2, enggak. Jadi semuanya nggak kayak gitu. Tapi Denmark kalau pengen ngajuin bisa. Urusan si Denmark keterima apa enggak lagi motionnya, itu urusannya si chair. Ya, kita nggak akan, chair nggak akan ngedebatin soal itu. Paham ya? Jadi syaratnya ada 2. Selain harus memenuhi majority, ya, yang kedua adalah harus urutannya 2. 2 itu ya. Tapi dilihatnya dari majority-nya dulu. Baru dilihat urutannya. Oke? Paham ya? Kita ada 10 menitan lagi. Teman-teman yang mau bertanya. Oke. Oh ya. Double T itu total time ya. Kepanjangannya total time. Jadi disingkatnya secara Inggris aja ya. Jangan secara Indonesia. Total time, ST itu speaking time. Nah. Jadi total tuh kalau dapat total kan, nih gue kasih 9 menit kan gitu kan ya. Speaking time-nya 1 menit. Berarti kan masing-masing 9 orang dong total gitu kan. Kalau speaking time-nya 3 menit, masing-masing 3 menit, total yang tersedia 9 menit. Berarti kan ada 3 orang yang ngomong kan. Satu ngomong 3 menit, satu ngomong 3 menit, satu ngomong 3 menit. 3 menitnya 3 kali ditotalin ada 9. Tapi kalau di moderated caucus ini nggak bisa. Kenapa? Karena speaking time tuh maksimal 2 menit. Nah, total time maksimal 20 menit. Tapi 9 bagi 2 kan 4,5. Nggak bisa berarti. Kalau 1,5 bisa nggak capture? Bisa. Karena 9 bagi 1,5 itu 6 delegate. Ya berarti nanti ada 6 delegate yang bahas motionnya si Mika tentang function of General Assembly. Seperti itu ya. Silahkan dipahami lagi. Ini simulasi yang sederhana. Kenapa sih Kak, kok kita nggak coba latihan speech, nggak coba latihan apa? Kalau gue pribadi akan bilang itu bisa dipelajarin sendiri. Ya, sama kayak gue nih. Gue waktu lomba pidato pertama-tama, mau dikasih guru terbaik sedunia gitu ya, yang pidatonya paling jago, ya gue nggak akan bisa langsung jago pidato. Kenapa? Karena nggak mungkin dalam semalam gue akan langsung jago. Ya,
Karena dia ini pidato tuh soft skill yang harus diasah setiap hari. Ya, ada nggak adanya guru yang ngeliatin kita, yang ngajarin kita, kita tetap harus latihan. Tapi kalau hard skill seperti perhitungan seperti ini, itu tuh bisa dipahami dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, gitu ya, mengutip Soekarno ya. Jadi makanya kita fokusnya di sini, gitu. Tapi kalau kita pengen tetap latihan speech, bisa nggak? Bisa banget. Personal chat aja, WhatsApp ke aku. Misalkan, Kak Abdur, aku pengen kirim voice note nih, speech gitu kan. Nanti dinilai ya, Kak Abdur ya, boleh bantu kasih feedback ya. Terus aku pasti bantu. Gitu. Cuman untuk kelas ini kita fokus ke strategi. Ya, strategi dari penentuan, tadi mau ngomong apa? Penentuan motion. Nah, penentuan motion dalam simulasi MUN. Gitu ya. Nah, kayak tadi kan gue agak ngeblank tuh di tengah-tengah penentuan, terus gue bingung mau ngomong apa. Nah, itu nanti di speech itu bisa dilatih tuh biar nanti saat kita blank nggak kelihatan ngeblank banget. Itu ada caranya. Kita bisa pelajarin nanti saat kita feedback session pasca kelas. Oke, semoga mudah dipahami. Nah, kita masuk ke voting. Ya. Voting, sorry. Oke, voting ini, sorry tadi bahas chat. Voting ini itu dibikin untuk draft resolution. Draft resolution, ingat kata kuncinya adalah draft resolution. Jadi yang jadi fokus adalah substantive voting for resolution. Ya. Sorry, ada pertanyaan dari Ardelia. Itu gimana tadi Kak? Yang Mika MC berarti cuma 3 delegate yang. Oh, oke. Oke, gini. Oke, benar. Oke, ini pertanyaan bagus banget. Thank you, Ardel. Oke, kita balik lagi bentar. Nah, karena tadi kan nggak bisa 3 delegate ya. Sorry, nggak bisa 3 menit karena kan maksimal 2 menit ya. Ini gue ganti aja deh biar nggak pusing. 2 minutes. Nah, kalau 2 menit maksimal berarti kan 3 nggak mungkin dong. 3 nggak mungkin berarti 2. Kalau 2 ya bisa kan maksimal 2 menit. Tapi 9 bagi 2 4,5 nggak bisa. Kita cari yang nggak ada desimalnya tadi kata aturannya. Nah, kita coba 1,5. Nah, 1,5 ini 9 bagi 1,5 itu kan 6. Berarti nanti ada 6 delegate yang akan bicara. Nah, di motionnya Mika. Kan ada 30 delegate, 24-nya gimana ya? 24-nya nggak ngomong. Kok gitu, Kak? Karena si Mika ngajuin ke chair, gimana kalau kita 9 menit ngomong, 1,5 masing-masing. Total 6 delegate. Itu yang Mika ajuin. Kalau Mika pengen ngajuin 20, ya kayak si Enggola nih. Misalkan Mika jadi Enggola. 20 menit, 1 menit speaking time, dan misalkan votingnya dapat nih 16. Maka nanti 20 bagi 1 berapa? 20 kan? 20 delegate akan ngomong di mosinya si Enggola. Gitu. Kalau 10 menit bagi 1, ya nanti ada 10 delegate. Kalau menit speaking time-nya 2, 10 bagi 2, 5. Berarti 5 delegate doang yang bisa ngomong di motionnya Enggola. Siapa aja yang bisa ngomong penentuannya? Nanti mereka angkat plakat lagi. Yang mau ngomong di motionnya Enggola silahkan. Kita punya slot 5. Kita punya slot 20. Kita punya slot 10 dan seterusnya. Gitu. Jadi nggak akan di setiap motion tuh nggak akan 30-30-nya ngomong. Ya. Teman-teman bebas memilih mau ngomong saat itu atau gue nggak suka sama motionnya Enggola, gue di motionnya Kanada aja habis ini. Itu bisa juga dipersilakan banget. Itu strategi juga bahkan. Ya. Itu pertanyaannya bagus sudah. Thank you. Nah, jadi gitu ya. Nggak semuanya akan ngomong dan yang mau ngomong harus angkat plakat. Kalau nggak mau ngomong silakan diturunkan. Nanti kalau udah angkat plakat, itu nggak pasti, belum tentu akan dipilih. Karena nanti cara akan ngeliat-liat, oh kayaknya si ini belum ngomong nih, oh kayaknya si ini lagi nih yang ngomong nih. Karena dia ngerti gitu kan, itu bisa banget situasi kayak gitu. Ya, itu tentang motion. Menarik ya, kalau tadi kita kalau aku lihat ya, 30 menit habis bahas motion, karena emang penting banget buat kita paham ini. Ya, nanti kalian ikut MUN yang 6.0 ya kalau salah. Di GMMUN, itu teman-teman akan ketemu layar ini setiap menit. Karena nanti yang ditampilin tuh ini. Ya, jadi harus paham mekanismenya. Oke, buat voting tuh gampang. Voting tuh nggak ada yang susah dipahami. Nggak seperti motion. Kalau menurut gue pribadi, motion lebih susah awal-awal. Nah, ini nanti setiap negara akan diususun secara alfabet. Ya, ditentuin lagi siapa yang present. Oh, misalkan Angola present, Belgium present. Ya. Terus Denmark sampai Finland present voting. Terus Jepang present. Gitu kan. Nah,
Nanti akan di vote kan, misalkan ada 3 DR ya, DR1, DR2, DR3. Urutannya sama 1 2 3 juga. Nanti yang di vote adalah DR1 dulu. Nah, misalkan DR1 dapat yes-nya 15 yes, 5 no. 15 yes, 15 no. Ini dapat nggak? Lolos nggak? Jawabannya nggak. Kenapa? Karena tadi ini. Ya, kita lihat quorum vote-nya si 30 delegate itu 20. Minimal 20. Ya, sedangkan yes-nya cuma 15. Ya, otomatis gugur dong. Gugur. Kalau misalkan 17 yes, 3 abstain, 10 no, ini juga gugur. Kenapa? Karena kan minimal 20 yes. Bukan 20 yes tambah abstain. Kalau yes tambah abstain di sini 20 iya. Cuman kan yang dilihat yes-nya doang. Di sini yes-nya cuma 17. Berarti nggak lolos. Kalau misalkan dapat 25 yes, 5 no, ya ini di area lolos. Di area langsung disahkan sebagai resolusi resmi council tersebut. Ya. Itu tentang DR voting. Dan ingat rumusnya sama. Jadi quorum, kalau DR quorum ya, quorum vote plus urutan. Dan di votingnya masing-masing sendiri. DR1 dulu, kalau nggak lolos baru DR2. DR2 lolos, DR3 nggak mungkin di voting. Kalau DR2 nggak lolos, baru DR3 di voting. Jadi urutannya kayak gitu. Ya, gampang ya. Ini cuma masalah yes no-nya berapa. Kalau memenuhi angka, maka dia lolos dan sebagainya. Nggak ada speaking time, nggak ada total time, nggak ada motion. Kalau voting tuh benar-benar cuma vote aja. Oke? Oke, untuk materinya di situ dulu karena emang sudah habis. Mungkin di sisa menitnya teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada? Boleh bertanya kalau misalkan ada yang membingungkan. Oke, nggak ada. Ada ya? Ini Natasha kayaknya setelah kirim ya. Gina mau nanya, boleh? Kalau mau nanya, silakan. Kalau misalkan Kak Abdur, aku pengen pahamin dulu ya dari recording Zoom-nya. Nanti aku nanyanya setelah kelas, boleh banget. Jadi bebas. Oh iya, sama ini, info. Ini kan kelas ketiga. Kelas keempat kan kelas terakhir ya. Cepet ya. Itu nanti rencananya besok. Ya, awalnya pengen hari Sabtu minggu ini. Cuman gue mikir, aduh, nanti anak-anak kepikiran MUN harusnya makan ketupat gitu kan, makanya gue pikir ya udahlah kita langsung voting aja dan hasil votingnya nanti buat besok gitu. Jadi setelah ini kita langsung voting ya, setelah ini kita langsung voting buat besok itu karena besok hari libur nasional, cuti bersama kita adain pagi jam ya kalau pilihannya paling nggak 8, 9 atau 10 antara tiga itu ya, biar kalian lebarannya full ya, baik yang merayakan maupun yang tidak, dan nggak kepikiran ada school lagi gitu ya. Oh ya, sama beberapa udah gue terima tugas position papernya, makasih banget yang udah ngerjain, udah gue review juga. Yang masih OTW silahkan dikirim karena besok udah hari terakhir. Setelah itu kita nggak akan ada kelas lagi dan nanti aku harus fokus ke kelas standby yang lain gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan karena sudah 16.45 juga. Makasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih sudah datang. Selamat berbuka bagi yang berpuasa dan kita ketemu lagi besok pagi berdasarkan hasil voting. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi besok. Dadah. Thank you, Kak. Yuk, sama-sama. Sama-sama.